Oke. Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham, jasa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali candle mingguan hari ini 18 April 2022, hari yang cukup menarik. IHSG menguat 0,55% dan ditutup dengan cukup menarik. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sosial Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja seperti biasa kita akan masuk ke transaksi yang hari ini juga terlihat mengecil ya, 14,831 triliun. Sebelum-sebelumnya ada di range sekitar 15 ya, 14 masih lumayan besar lah, tapi agak menurun sedikit. Hari ini transaksi 14,831 triliun dengan pergerakan asing masih net buy dengan jumlah yang sangat bagus. Di pasar reguler juga itu total sekitar 694,15 miliar. Dan dominan di pasar reguler sekitar 90% sendiri ada di 619 miliar. Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada Telkom 304,5 miliar, lalu BBRI 119,7 miliar, lalu Astra 80,7 miliar, Inco 47,3 miliar, Alfamart 17,4 miliar, BBNI 16,8 miliar, Avia 15 miliar, Akra 12 miliar, Cepin 10,8 miliar, Mitratel 9,6 miliar, INTP 6,9 miliar, Indi 6,6 miliar, MTEK 6,1 miliar, CTRA 5,3 miliar, dan Film 5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBCA 92,4 miliar, lalu Bank Mandiri 89,2 miliar, TBIG 52,1 miliar, ITMG 20,3 miliar, Yuri Tractor 19 miliar, SMMT 16,2 miliar, MAPA 10,7 miliar, Tower 10,7 miliar, INDF 4,2 miliar, PRD 3,7 miliar, Demas 3,3 miliar, SMDR 3,2 miliar, dan HIL 3,1 miliar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini market atau IHSG berhasil menguat sekitar 0,55%. Sebenarnya by view juga ya terkesan bakal mengulangi yang kemarin ya, karena ya memang selama tren itu masih berlanjut atau tidak ada masalah sama sekali atau terus uptrend, ya IHSG bakalan terus naik gitu. Dan tren itu tuh sulit untuk berubah. Jadi ketika kenapa banyak yang bilang ya kalau bisa tuh trading jangan di saham downtrend gitu, kayak kenapa Unilever itu by fundamental bagus, sektornya aman, tapi kok harganya turun terus, ya karena memang dia itu sedang dalam posisi yang downtrend gitu. Jadi memang ketika tren itu terbentuk itu akan sulit untuk berubahnya. Itu juga ada prinsipnya dari Dow Theory, trend persis until it ends, dan reversalnya tuh pun juga harus sesuai dengan time frame-nya ya. Jadi kalau misalkan di time frame yang besar, ya reversalnya harus dengan pattern yang besar juga, seperti itu. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan lebih ke mengukur target aja sih, kira-kira IHSG ini kemana. Dan kalau kita pakai bigger view ya, ini juga ada salah satu view besar juga. Kemarin kan terakhir kita bisa pakai inverted head and shoulder ya di sini. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan, dan kalau targetnya sendiri dari patternnya ada di area sini. Sekitar 9.036. Cuman itu jelas area yang sangat tinggi ya. Kalau menurut saya pun juga ke 9.000 agak susah. Ya tetap harus optimis. Tapi kalau dilihat dari posisinya agak susah juga sih sebenarnya kalau ke 9.000. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan pakai Fibonacci juga. Kenapa kita tarik target-target dari sebelumnya? Karena kalau kita lihat dari kenaikan ini, konsolnya masih belum kuat ya, dan beberapa sudah hit target dari retracement ya, dan ketika kembali seperti itu. Nah, kalau kita tarik dari target di sini pun juga sama, sudah hit target di 6970 doang. Dan sekarang IHSG memang cenderung ikuti tren aja sih kalau menurut saya. Seperti itu. Dan trennya pun kalau untuk pergerakan middle trend ya, mungkin ya itu lebih ke
garis yang berwarna hijau ini. Jadi IHSG kan membentuk sebuah uptrend channel, dan kalau teman-teman perhatikan selama dia breakout, semenjak dia breakout pada bulan Februari kemarin, IHSG tidak pernah keluar dari uptrend channelnya. Nah, seperti yang saya bilang juga kemarin, kalau misalkan market tuh bakalan jelek pertama kalau sudah patah dari uptrendnya, itu yang pertama. Nah, yang kedua kalau sudah ada pattern reversal, itu baru jelek. Cuman so far selama market masih uptrend, tidak ada masalah sama sekali, terus juga inflow asing masih sangat bagus, ya lebih baik trend following aja sih kalau menurut saya. Ikuti trend sampai IHSG ini benar-benar putar balik. Kalau kita lihat juga beberapa sektor mulai berputar ya, kayak misalkan energi walaupun masih strong uptrendnya, cuman sudah mulai kelihatan ada retrace juga, dan beberapa properti hari ini mulai rebound, itu mulai indikasi ada rotasi sektor lah. Cuman Indian buy market sendiri kita masih sangat oke. Mungkin amannya biasanya kita batasi resiko aja untuk angka-angka krusial yang menjadi patokan indikasi IHSG bakalan putar balik atau patah uptrend gitu, dan selama area-area itu tidak dijebol, tidak ada masalah sama sekali. Untuk support terdekat 7200 ini support terdekat dari IHSG, lalu nextnya ada di 7150 sampai 7140. Dan kalau menurut saya yang krusial tuh di sini 7140 untuk saat ini. 7140 adalah support yang krusial, tapi nanti kalau misalkan dia konsol lalu naik lagi dan seterusnya, ya bisa juga dia membuat support krusial lain. Cuman kalau menurut saya, kalau sampai IHSG jebol 7150, dia bakal patah trend dan bakal lower low, jadi itu indikasi yang kurang enak untuk market. Jadi untuk saat ini bisa batasi resiko. Untuk toleransi akhir mungkin ya di 7150 dulu. Cuman kalau kita lihat masih sangat oke. IHSG hari ini pun juga menguat. Saya pengen ke candle intraday, siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu ya. Dan kalau kita lihat melanjutkan view kemarin di sini ketika IHSG berhasil reversal, inverted head and shoulder, di sini shoulder kiri, head, shoulder kanan, lalu breakout, pullback. Nah, ini kalau misalkan besok IHSG berhasil break 7281 alias di area resistennya dia, ini kan ada resisten ya di 7280, 7281. Saya rasa dia bisa menguat sampai area 7300 lagi untuk market itu sendiri, seperti itu. Nah, kita lihat juga ini ketika pakai time frame kecil 1 jam, support krusialnya kan ada di 7150 tadi ya. Kenapa? Karena kalau dia sampai jebol area ini, IHSG bakalan start lower low. Jadi untuk saat ini batasi resiko aja. Selama tren tidak patah, tidak reversal, enjoy the bullish market, seperti itu. Oke, itu IHSG. Kita pakai moving average pun juga masih sangat aman, dan bahkan dilihat dari bentukannya kayak mau menguat lagi nih marketnya ini. Tuh, ya nikmati aja lah. Karena juga negara kita diuntungkan ya dari komoditi super cycle-nya ini yang semuanya menguat. Mengingat negara kita juga negara yang bisa dibilang bandar komoditas lah. Oke, itu IHSG. Yang jelas sama pesannya, selalu batasi resiko. Mau market gimana pun, uptrend, downtrend, sideways, tetap batasi resiko. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing aja. Sebenarnya saya pengen ngecek beberapa big bank, cuman kalau dilihat hari ini pada nggak ada spread ya. BBCA 0%, Bank Mandiri 0,65%, jadi kurang menarik. Mungkin kita mulai dari apa nih? Kita coba bahas tuh yang dijualin asing. Kita mulai dari Pakuwon dulu aja. Lumayan nih, ada spreadnya 1,98%. Salah satu sektor yang hari ini pada manggung juga, properti. Kalau teman-teman lihat pada rebound ya, dan ya ini sebelum masuk ke Pakuwon, saya pengen ngecek IDX properti dulu, karena ini juga bisa digunakan sebagai patokan sektor properti ya, dan bakal kelihatan harusnya. Oke, so far IDX properti sudah rebound walaupun agak offside ya. Kemarin saya kira dia cukup sampai 0,618, tapi ternyata dead cat bounce dan sekarang dia rebound dari 0,786. Kalau menurut saya ya, ini saya rasa sudah bottom tuh. Walaupun saya nggak ahli Elliott Wave, cuman kayak ini kalau dari correction wave sudah ABC. Jadi A, B, C, dan kalau misalkan saya salah tolong dibenarkan buat teman-teman yang tahu Elliott Wave. Dan dia juga sudah reject dari Fibonacci 0,786. Ini kita masih ngomongin sektornya. Kalau kita lihat juga closingnya pun juga sudah cukup menarik IDX property ini. Dia udah closing di atas low-nya ya. Sebelumnya kan ini support di 725 sampai 724 ini, dan sekarang dia sudah closing di 726. Artinya sudah bagus juga. Nah, PR-nya sekarang dari IDX property ini adalah breakout
koreksi kemarin. Nah, kalau dilihat hari ini pun juga masih merespon ya dari downtrendnya ini. Terlihat ada shadow kecil, reject. Cuman saya rasa bagus untuk properti ini, untuk posisi saat ini. Selama dia tidak lower low yang ada di sini. Dan bahkan kalau misalkan dia berhasil breakout, artinya indikasi reversal sudah dimulai karena berhasil higher low seperti itu. Kalau misalkan bisa ada pullback merah-merah hari Selasa Rabu ya untuk saham-saham properti, saya rasa menarik untuk entry. Ini siapa tahu dia mau pullback karena habis kejedot trendline sektornya. Cuman ya kalau lanjut ya lanjut aja. Oke, itu tadi sedikit ulasan untuk ide properti. Kita langsung masuk ke Pakuwon, pembahasan awal tadi. Nah, hari ini Pakuwon naik 1,98% dengan candle yang kurang enak. Candlenya merah. Posisinya naik 1,98%, tapi candlenya merah karena dia opennya di atas ya. Opennya di 530, sempat turun sampai 500, tapi closing di 515. Volumenya cukup menarik juga. Ada berada di rata-rata, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Cukup berarti lah pergerakan hari ini. Yang bagus dari Pakuwon adalah kalau menurut saya dia valid reversalnya dari kemarin ya, ketika dia properti-properti pada rebound itu. Kalau saya lihat beberapa kan pada nyungsep lagi, yang bikin double bottom pada nyungsep lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau Pakuwon ini sendiri, kalau teman-teman lihat kemarin kan dia reversal pakai pattern inverted head and shoulder, shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Setelah itu target kenaikannya ada ke sini. Ini target kenaikan dari Pakuwon. Setelah dia breakout, targetnya langsung kena dan dia koreksi. Bagusnya ketika dia kena neckline di area 470 sampai ya area 470 dari Pakuwon, terlihat ada reject yang artinya apa? Artinya area itu sudah menjadi support. Yang sebelumnya di sini resisten ya. Resisten become support. Sudah breakout, retest, sudah reject. Yang bagus juga selain itu dia sudah breakout dari downtrend channel di sini. Ketika kemarin dia koreksi, tuh. Dan sekarang closing di atasnya, sudah tidak mepet-mepet lagi ya. Cuman memang agak disayangkan candle hari ini kurang enak aja, dia opennya high seperti itu. Nah, kalau kita lihat Pakuwon ini masih ada reject juga, walaupun dia sudah cakep ya, dari area sekitar 525 sampai 530. Di sini dia ada reject yang kita bisa gunakan area itu sebagai area resisten 525 sampai 530. Jadi saya rasa untuk sekarang resisten dari Pakuwon sendiri ada di 525 sampai 530. Nah, biasanya sih kalau udah terjadi reject kayak gini ya, kalau sudah 2 kali reject, ini kan 1 kali reject, 2 kali reject, biasanya nih yang terjadi adalah ascending triangle. Artinya bakal ada rounding bottom yang ketiga. Ini 1, lalu ini 2, dan biasanya 1 kali lagi yaitu ketiga. Nah, kalau yang ketiga benar-benar terjadi, itu biasanya berada di area bisa tarik pakai Fibonacci ya. Nanti ujung-ujungnya di sekitar 0,5 sampai 0,618. Di sekitar 500 sampai 495. Itu kalau dia mau bikin yang ketiga. Tapi kalau misalkan besok langsung breakout pun juga nggak masalah juga. Suka-suka si Pakuwon ini ya, suka-suka market mengapresiasinya. Yang jelas untuk sekarang area 525 sampai 530 masih menjadi resisten dari si Pakuwon. Sedangkan untuk supportnya sendiri sampai area 500 saya rasa Pakuwon masih oke. Cuman kalau misalkan dia jebol 500, worst case scenario bisa ke 490, bahkan sampai ke 470 lagi, dan itu tidak jelek. Tuh, dia bakal jelek kalau dia sudah jebol 470, tapi tetap harus atur posisi kalau posisinya ke atas. Nah, kalau teman-teman pengen entry, bisa gunakan support-support tadi, dan jangan lupa stop loss-nya, seperti itu. Kalau misalkan dia berhasil breakout dari 525, saya rasa targetnya bakal lumayan ya kalau sektornya nanti mendukung. Di sini bisa cup and handle atau ascending triangle. Yang jelas itu ada pattern reversal dengan targetnya pun juga bakalan lumayan tinggi dari si cup handle-nya ini. 640 nggak ada yang tahu juga ya. Cuman memang kalau dia berhasil break 525 530 lalu break 560 bakalan cakep untuk Pakuwon. Untuk sekarang target 560 dulu deh. Nanti kalau misalkan dia berhasil breakout kita update lagi. Kita cek dalamnya, ternyata kemarin sudah menarik juga ya. Kalau kita lihat dari dalamnya, by moving average dia sudah mulai merespon dari moving average 50, lalu juga dari inflow, bandar volumenya pun juga beberapa hari ini ternyata ada yang ngambilin barang. Tuh, jadi ya, itulah. So far itu untuk area buy mungkin bisa dari 515 sampai 500 kalau untuk saat ini. Area buy dari si Pakuwon. Dan kalau dia berhasil breakout itu bakalan cakep. Selalu batasi resiko. Itu untuk Pakuwon. Lanjut coba kita cek
Kita coba cek yang dibeli asing. Kita masuk ke Inco, tinggal target doang nih. Kita coba cek Avia aja deh. Ini juga salah satu yang cukup menarik Avia ini sebenarnya. Kemarin sempat di CC ya, dihina-hina karena waktu IPO dia turun. Ini di sini dia IPO turun, terus turun lagi, dan sekarang pun juga masih di bawah harga IPO-nya ya. Kalau nggak salah dia IPO di sini 930 atau berapa tuh harga IPO-nya, saya lupa. Yang jelas untuk sekarang harga Avia masih berada di bawah harga IPO-nya. Nah, hari ini Avia naik 3,8% dengan candle yang cukup menarik dan volume yang cukup besar. Kalau teman-teman lihat dibandingkan candle volume-volume kemarin ya ketika dia IPO, memang kelihatan volumenya kecil-kecil, tapi kalau kita zoom dan kita lihat hari ini volumenya membesar dari volume kemarin. Itu indikasi yang bagus disertai dengan kenaikan. Terakhir saya bahas Avia itu di sini ketika dia breakout 30 Maret. Waktu itu view saya dua, antara dia cup handle, kalau enggak ya uptrend channel, dan ternyata dia tidak berhasil breakout 810 dan membentuk sebuah uptrend channel. Sempat agak offside kemarin tanggal 12 April ya. Nih dia offside turun sampai 740 tapi ternyata dijagain dan sekarang malah jadi breakout. Kalau teman-teman lihat hari ini pun bahkan juga Avia breakout dari neckline-nya itu di sekitar 785 sampai 790, itu kan ada neckline-nya Avia ya. Sebelumnya di sini neckline juga, di sini jadi neckline juga, dan ketika breakout besok kalau misalkan dikasih retest dan ada reject dari 785 itu bakalan cakep seperti itu. Kalau kemarin kan dikasih retest tapi ternyata masih offside ya, artinya belum divalidasi menjadi support. Nah besok kalau misalkan dikasih retest dan ada reject dari 785, saya rasa Avia bakalan cakep. Posisi saat ini Avia sudah closing di 820, itu sudah di atas supportnya juga. Terakhir kan support di sini ya, 800-an itu area support dari Avia. Di sini dia reject, di sini dia reject, di sini dia reject, dan akhirnya dia breakdown. Dan kalau kita lihat saat ini dia sudah closing di atas 800. Indikasi yang cukup menarik, dan kalau melanjutkan penguatannya saya rasa target Avia ini bisa ke sini 860 ke area supply-nya seperti itu. Tuh. Kalau kita tarik pakai Fibonacci dari awal dia IPO ya, target kenaikannya juga pas banget. Ini bukan kebetulan juga di area 860 sampai 870. Tuh, sesuai dengan area supply tadi ya, itu juga ternyata area Fibonacci golden pocketnya di 0,618. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman punya barang untuk Avia ini, kalau misalkan besok dia berhasil break 830 lalu ke area 860 sampai 870 bisa pasang trailing stop seperti itu. Karena biasanya sudah terjadi ketika suatu harga kena 0,618 tuh biasanya nggak breakout dulu. Tuh ada retrace dulu lah baru akhirnya breakout kalau memang dia mau reversal seperti itu. Jadi tuh untuk support sekarang ada di area 810 sampai 800. Lalu setelah itu di area 785. Avia bakal jelek kalau dia sampai jebol 740. Selama nggak jebol 740, saya rasa pun masih oke juga. Nah, untuk resisten saat ini 830, Fibonacci 0,5-nya. Lalu setelah itu resisten kuat dan krusialnya dia sudah ada area supply, resisten horizontal, resisten klasik, terus juga ada Fibonacci 0,618. Ini yang perlu ditembus oleh si Avia. Kalau breakout bakalan cakep, menurut saya bisa ke 970 lagi kalau break 0,618 di sini. Kita lihat dalamnya, ternyata memang dari bandar volumenya Avia itu waktu koreksi dikumpulin terus. Teman-teman bisa lihat di sini bandar volume dari Avia. Bandar movementnya pun juga cakep ya. Ini ada yang ngumpulin barang dari si Avia. Saat ini juga dia sudah berada di atas EMA 20, sudah berada di atas EMA 50. Dan ya kalau sampai golden cross saya rasa dia bakalan start reversalnya. Cup handle bisa juga. Ini ya, dia barusan breakout di 805 ini. Di sini cup-nya, lalu ini handle-nya dengan target berarti ada di sekitar sini 900-an. Tuh, ya tinggal digunakan patokan aja, artinya ada resisten di 860, 870, 900 dan 910. Yang jelas itu kalau misalkan dalam posisi profit jangan lupa trailing stop-nya. Kalau mau masuk bisa gunakan support-support tadi. Itu untuk Avia. Lanjut coba kita cek CTRA. Ini kayak properti banyak yang kebahas hari ini. Gak apa-apa, lama gak kita bahas. Dan kebetulan mereka baru pada rebound. Jadi ya pas.
Oke, hari ini CTRA naik 4,15% dengan volume yang bagus. Kalau menurut saya, volumenya besar ya. Cuma memang agak disayangkan shadow-nya hari ini agak panjang. Kelihatan dia kena area yang sebelumnya support ya. Ini jadi resisten, lalu ada reject sedikit, dan biasanya sih dikasih pullback dulu kalau yang bentukannya kayak gini. Biasanya, tapi nggak ada yang tahu juga ya. Nah, view saya sendiri untuk CTRA ini adalah symmetrical triangle. Kalau kita lihat dari bigger view-nya ya, mau bullish penan di weekly, mau symmetrical triangle itu terserah. Yang jelas untuk sekarang saya rasa CTRA masih konsolidasi. Terakhir dia reversal di neckline-nya 805 dan ketika breakout dia sempat bullish, lalu di sini konsolidasi membentuk lower high, tapi sebaliknya dia juga membentuk higher low dan yang terjadi adalah symmetrical triangle seperti itu. Saya kira kemarin CTRA bisa sampai 890-an bahkan 880 untuk kena yang bawah, cuman ternyata tidak. Dia cukup sampai berapa nih kemarin? 955 ya. Lalu ada candle reversal di sini 12 April dan sekarang dilanjutkan. Kalau kita pakai chart intraday, saya yakin sudah ada pattern reversalnya yaitu cup and handle. Di sini cup, lalu ini handle dan dia sudah kena target. Tuh. Makanya wajar juga kalau ada shadow yang cukup panjang. Nah, bagusnya harusnya sih sekarang sudah menjadi support area 985 ini. Tuh. Tapi kalau misalkan dia jebol, ya berarti supportnya ada di 955. Nah, kalau teman-teman pengen buy on weakness dari si CTRA, itu bisa dimulai dari area 1000. Kalau menurut saya ya, karena sekarang dia closing di 1005. Dari 1000 sampai area 980, itu support CTRA untuk saat ini. Kalau misalkan dijebol, next supportnya ada di 950 sampai 955. Kalau misalkan dijebol lagi, baru saya rasa agak dalam bisa ke 900-an. Seperti itu. Menarik sebenarnya symmetrical triangle ini targetnya juga tinggi kalau misalkan dia berhasil breakout atas ya, dan semoga aja breakout atas sih seperti itu. Batas resiko kita juga bisa gunakan mungkin di sini uptrend channel ya baru, tapi kalau kita lihat kemarin nggak sampai ke sana juga, mungkin kita bisa tarik pakai Fibonacci, siapa tahu kita menemukan jawaban. Enggak juga, kemarin agak offset juga. Ya, itu aja batasi resiko. Gunakan angka-angka support tadi. Sedangkan untuk resisten sendiri ada di sini 1010 ini resisten juga sampai 1020. Kalau breakout next-nya di 1040, kalau breakout lagi next-nya 1075. Dan dia bakalan cakep banget kalau breakout 1140. Perjalanan bakalan tinggi CTRA kalau berhasil break 1140. Kita cek dalamnya hari ini cukup menarik, terjadi small akumulasi dari si CTRA sendiri. Cuman kalau by moving average sudah agak kurang enak view-nya. Dia breakdown dan ada potensi ini pullback doang. Tuh, yang jelas batasi resiko aja sih. Bakalan aman sebenarnya memang kalau dia sudah closing-nya lebih bagus ya. Tinggal batasi resiko aja. Kalau memang dia mau retrace, target kenaikannya adalah ada di sini. Kita bisa pakai Fibonacci, target kenaikannya sampai 1070 di Fibonacci 0,618. Karena setelah dia impulsive movement, ada retrace, nah harusnya sih di sana. Tapi kita lihat nanti ketika konfirmasinya terjadi seperti itu. Yang jelas sama batasi resiko. Itu untuk CTRA. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah aja. Saya pengen bahas dari AGI. Ini kalau menurut saya AGI ini upside-nya masih bagus. Nah, barangkali bisa dimanfaatkan buat entry ya. AGI ini sendiri. Oke. Nah, ini terakhir view saya di grup. Oke, agak sedikit flashback ya. Salah satu grupnya Pak Sandi yang kemarin berjaya semua. Hari ini AGI turun 6,55%. ARB ya dia ya. 2290. Oh enggak, sorry, ada shadow 1 tick ya. Berarti enggak ARB. Cukup menarik, tapi sayangnya volumenya besar. Tuh. Tapi masih oke lah. Dia setengah candle kemarin, yang jelas enggak sampai bearish engulfing dan lain sebagainya. Nah, view saya sendiri untuk si AGI ini adalah ascending triangle kemarin. Di sini 1, 2, 3 dan akhirnya berhasil breakout. Kemarin rame waktu di sini AGI ini dikiranya pada symmetrical triangle ya, tapi ternyata nyungsep lagi dan sekarang ketemu jawabannya. AGI ini ternyata adalah ascending triangle. Tuh. Dan area support kuat untuk saat ini adalah 1800 tuh. Terakhir dia breakout dan sekarang sudah menguat sampai di 2290. Nah,
Kalau dari target Fibonacci sendiri, kalau menurut saya sebenarnya AGI ini bisa ke sini ya, sekitar 2540 sampai 2820, di mana itu target Fibonacci dan juga deket-deket sama target ascending triangle-nya. Nih, pas kan? 2700 ascending triangle di Fibonacci 2540 sampai 2820. Cuman agak disayangkan hari ini sudah terjadi reject. Sebenarnya kalau pagi-pagi tadi volumenya tidak terlalu besar, tapi waktu closingan ini volumenya agak membesar ya. Jadi ya indikasi yang kurang enak juga. Saya jadi pengen tarik Fibonacci lagi, siapa tahu menemukan jawabannya kenapa dia retrace-nya hari ini. Low-nya 1370. Oke. Enggak juga, dia nggak kejedot resisten juga ya. Jadi memang mungkin mau konsol dulu ya, semoga aja bikin konsol continuation ya, itu bakalan cakep banget kalau misalkan dia bikin konsol continuation seperti itu. Tadi juga kebetulan waktu market jalan saya tuh ngecek chartnya AGI dan intraday ya, dan kalau kita lihat pada time frame dari 15 menit ini udah mulai divergent ini, dimana harga ke atas sedangkan indikator ke samping cenderung ke bawah tuh. Tapi kalau yang lebih jelas dan yang tadi saya gunakan ya, itu di time frame 5 menit. Nah, kita pakai ini aja yang lebih enak view-nya. Ini ya, aduh, ini pakai template yang nggak pakai MACD. Nah, di sini aja. Kalau teman-teman lihat, ini ketika tarikan terakhir AGI ini ya, ini kan dia harganya ke atas, tapi kalau kita lihat MACD-nya itu ke bawah. Artinya terjadi bearish divergence dan dia berhasil reversal. Target penurunannya sebenarnya di sini memang 2280. Target penurunan dari AGI tuh, dan selama dia nggak jebol 2280 harusnya sih masih oke. Bahkan kalau mau ditoleransi ya bisa sampai ke sini 2270 sampai 2250. Selama nggak jebol area itu saya rasa AGI masih ke atas. Tapi kalau memang jebol ya mungkin retrace-nya bisa agak dalam ke sekitar 2100 sampai 2130 seperti itu. Tapi kalau misalkan besok AGI berhasil breakout dari 2320, saya rasa retracement-nya sudah selesai dan saatnya menuju ke targetnya. Sesuatu yang wajar, ini adalah koreksi divergent, jadi ya udah. Dan so far kalau menurut saya pribadi dia sudah kena dari target divergent-nya. Tinggal kita lihat apakah dia rebound atau breakdown. Kalau memang dia jebol dari 2280 bisa trailing stop dulu karena bisa lumayan juga koreksinya. Tapi kalau misalkan besok dia rebound dan berhasil breakout 2320, itu artinya koreksinya sudah selesai seperti itu. Nah, untuk target AGI sendiri kalau menurut saya masih di sana ya untuk saya set target, dan yang ada di grup itu sekitar 2540 sampai 2820. Itu range targetnya si AGI ya, mungkin bisa TP di 2680-an lah. Pas target ascending triangle-nya kalau mau sell on strength. Tapi kalau teman-teman mau trend following ya tinggal pasang trailing stop aja. Yang jelas untuk bigger view AGI sudah ganteng karena dia kemarin berhasil breakout. Dilihat dalamnya hari ini terjadi distribusi yang sebelumnya kemarin akumulasi terus, tapi kalau kita bandingkan pun juga belum signifikan juga distribusi hari ini dibandingkan akumulasi sebelumnya. Jadi memang tidak ada masalah sama sekali, cuman memang dia sudah naik lumayan tinggi, jadi ya retracement itu sesuatu yang wajar seperti itu. Yang jelas nggak patah trend dan tidak reversal aja. So far kalau menurut saya masih ke atas, tinggal pasang trailing stop dulu. Kalau mau entry, tunggu konsolnya jelas baru nanti masuk. Tuh, gunakan support-support tadi. Untuk AGI lanjut coba kita cek. Saya pengen ngecek yang hijau-hijau dulu. Beberapa saham-saham Bakri mulai bangkit dari kubur ya. Tuh BNBR juga ngikutin. Nanti paling beritanya di belakang itu. Tapi udah biarin aja. MPMX juga masih berlanjut sesuai view kemarin juga, dan kalau menurut saya upside-nya masih oke. Kalau teman-teman nyariin view-nya atau analisanya MPMX bisa cek konten kemarin aja karena masih bisa digunakan. Dari yang hijau-hijau mungkin kita bahas satu aja. Saya pengen bahas TINS yang hari ini cukup menarik ya. Oke, yang kita ketahui hari ini TINS naik 6,77%, dan TINS itu kan trio ya mereka ya, Antam, Inco, TINS. Cuman akhir-akhir ini pergerakannya agak beda-beda, dan kalau kita lihat yang paling lemah pergerakannya itu si Antam tuh.
Dan ya nalar juga sih, karena memang dia retailnya terlalu banyak Antam itu. Bagusnya Antam tuh kan dia super liquid ya. Kalau teman-teman lihat Antam volumenya baru besar tuh, transaksi harian bisa triliunan, 1 triliun, 1 triliun, 1,3 triliun. Bahkan tuh bisa lebih besar daripada transaksinya BBRI atau BBCA. Cuman yang kemarin ngalahin Antam tuh si Goto itu sehari sampai 3 triliun. Tapi kalau menurut saya itu juga karena ada green shoe ya yang menjaga harga dari Goto, makanya transaksinya bisa besar. Nah, untuk Antam sendiri itu tadi kenapa dia agak telat lag daripada teman-teman yang lain, karena mungkin ya terlalu banyak retailnya. Cuman so far juga intinya nanti harusnya sama kok, mungkin targetnya aja yang berbeda. Nah, kita masuk ke TINS. Hari ini TINS naik 6,77% dengan volume yang besar dan membesar. Ini indikasi hal yang bagus. Dia breakout high dengan candle yang bagus dan volume yang besar. Tuh. Nah, kalau kita lihat sendiri, TINS ini sudah memiliki sebuah uptrend channel ya di sini. Dia dalam uptrendnya, dan kalau kita lihat dia baru aja break high di 2000. Itu cakep juga untuk si TINS ini. Terakhir kemarin dia konsolidasi cukup lama dengan pattern, ya sebenarnya kalau mau pakai view yang bagus ya, bisa aja dia itu patternnya falling wedges seperti ini. Nah, ini falling wedge-nya dari si TINS, dan kalau ini continuation artinya targetnya bisa setinggi tiangnya. Cuman saya nggak pengen muluk-muluk juga ya, ini tetap perlu diupdate karena targetnya jauh ini, 3.300-an. Masih ada 1.300-an lagi ya spreadnya untuk menuju ke sana. Tuh, itu untuk bigger view yang mungkin bisa digunakan sebagai patokan. Nah, untuk smaller view-nya sendiri yang jelas TINS sudah breakout dari area kemarin waktu koreksi, lalu habis itu dia juga sudah breakout dari area konsolidasinya. Di sini kan dia breakout ya, 1730 dia breakout, terus juga setelah itu dia breakout juga dari 1925. Tuh. Dan kalau kita lihat dia sudah higher high. Artinya mungkin ya untuk saat ini 1900 sudah bisa dijadikan support dari si TINS ini. Tuh. Yang bagusnya lagi dia closing di 2050 atau di atas high waktu bulan 12 Maret kemarin. Artinya dia bisa aja menuju ke target selanjutnya di sekitar sini 2285. Tuh. Seperti biasa kalau kita tarik target kita bisa tarik pakai Fibonacci dan kita tarik retracement-nya ketika kemarin dia mulai koreksi ya dari 2500 sampai bawahnya di 1255. Ini low-nya di 1240 ternyata. Nah, kalau kita lihat saat ini TINS berada di area kuatnya yaitu 0,618. Ini biasanya penentuan 0,618 itu kalau misalkan berhasil di breakout biasanya trennya berubah. Karena target selanjutnya 1 dan setelah itu ke 1, ini. Tuh, pas ya sama target falling wedge-nya tadi sekitar 3200. Kalau kita lihat dari Fibonacci-nya kalau dia sampai all time high itu juga di sekitar 3200 dengan syarat harus break 2500 seperti itu. Dan sekarang dia sedang berada di area kuatnya 2020 sampai 2060. Bakalan cakep kalau misalkan TINS berhasil closing di atas 2060, itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan gagal breakout, ya kalau dia retracement itu masih tidak ada masalah selama dia tidak reversal atau tidak lower low seperti itu. Nah, kalau berhasil closing di atas 2060, target selanjutnya adalah 2230, dan kalau berhasil di breakout lagi target selanjutnya ada di 2500. Dan kalau breakout 2500 baru TINS menuju ke 3200. Apakah mungkin Mas? Kalau menurut saya mungkin aja ya. Karena katalisnya baru oke, TA-nya pun juga mendukung, dia habis breakout, ini juga membentuk sebuah uptrend channel. Tinggal PR-nya adalah bisa kena atau enggak gitu. Yang jelas jangan sampai kalau nggak kena target nggak mau TP, itu kalau menurut saya salah juga. Teman-teman harus tetap pasang trailing stop ya kalau teman-teman swing trading seperti itu. Sama pesannya selalu batasi resiko aja. Untuk support sekarang di area kita bisa gunakan 2000 lah ya. 2000 sampai 1975, 1950 lah. 2000 sampai 1950 itu support saat ini. Itu terdekat ya. Untuk support selanjutnya di 1900 sampai 1835. Spreadnya lebar dan setelah itu di area 1765 sampai 1720 seperti itu. Kalau break 2060 closing di atasnya bakalan cakep banget untuk TINS. Selalu batasi resiko, kalau mau masuk gunakan support-support tadi. Nah, dilihat dalamnya juga akumulasinya ganteng banget untuk si TINS ini. Dan biasanya kalau yang terang-terangan kayak gini memang asing ya. Kalau lokal biasanya kalau akumulasi pakai banyak broker dan lebih susah mendeteknya. Tapi kalau asing ya udah pengen akumulasi tinggal akumulasi aja. Bahkan kalau kita lihat hari ini buyer side-nya pun bagus ya. Ada si AK sama YU. PD-nya pun juga PD pinter ini. AK, YU, PD, BK, BB, AO, ZP ya, bagus-bagus lah buyer side-nya.
Sedangkan musuhnya seller side-nya ada KK, YP, CP, SKI, GR, KI, LG tuh. Dan kalau kita lihat memang terjadi akumulasi hari ini. Bayarnya 27, sellernya 51. So far masih oke untuk sit-in sini. Buat teman-teman yang masih punya barang, bisa hold aja, ikuti trennya. Gunakan view itu tadi. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.